Gempa bumi melanda di Pulau Bawean tanggal 22 Maret tahun 2024 dengan kekuatan 6,5 skala Richter telah memporak-porandakan banyak rumah warga dan fasilitas umum. Setelahnya juga berkelanjutan gempa bumi susulan. Sesuai data BMKG jumlahnya sampai 580 kali. Para donatur terus berdatangan untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana di Pulau Bawean. Salah satunya dari Singapura yaitu Ustadz Syamil bin Masruhen dan Ustadz Firdaus bin Masruhen, serta jamaahnya. Hari ini Jumat tanggal 19 April tahun 2024 telah menyalurkan bantuannya untuk kedua kalinya yang diberikan kepada warga di Desa Teluk Jati Dawang, Desa Sukaoneng dan Desa Sukalela Kecamatan Tambak. Sebelumnya, juga telah disalurkan di Desa Dekatagung, Desa Suwari, Desa Pudakit Barat, Desa Pudakit Timur, Desa Lebak, Desa Sido Gedung Batu dan Desa Kebun Teluk Dalam. Jadi Ibu, setelah kita punya, ini maksudnya silaturahmi ya, masih ada lebaran kan? Jadi kemarin sebelum lebaran kita bantu ada beberapa desa lain. Kata paman saya, desa ini yang terdampak belum tersentuh. Jadi saya katakan nggak apa-apa, kalau mau saya turun, biar lepas lebaran baru saya turun. Karena lebaran, Ramadan saya di Jakarta, Jabodetabek full acara, nggak ada kosong slotnya. Jadi alhamdulillah saya coba hadirkan diri di sini. Kebetulan Pulau Bawean juga tempat leluhur saya, kakek buyut saya memang asli di sini. Ya, kebun teluk dalam kan. Jadi akhirnya mereka pergi ke Singapura. Bapak saya lahir di Singapura, baru saya. Jadi saya generasi kedua di Singapura. Tapi generasi kita semua dari Pulau Bawean. Jadi dimanapun kita berada, inilah semangat anak Bawean. Maksudnya tidak pandang negara mana, dia dari di Singapura kah, Malaysia kah, di Brunei kah, atau Maret sekalipun negara. Tapi bila tanah airnya kena gempa, kena musibah, dia datang bantu. Dan dia harus lebih dulu bantu, lebih utama bantu. Sebelum pemerintah turun, dia turun dulu kasih bantu kepada orang-orang Baweannya. Jadi ini Allah Ta'ala berikan satu musibah itu tadi, ialah pelajaran. Buat semua yang tidak terdampak pun harus ambil pelajaran, karena ini pulau ini yang kena, yang kita tinggal kan kena. Orang tidak pernah sangka pulau ini bisa kena gempa kan, tidak pernah sangka. Tapi kata Allah, kalau Allah takdir kun fayakun, berlakulah hal tersebut. Jadi inilah semangat kita lihat ya, ketika saya kasih bantuan kemanusiaan daripada Cianjur kena gempa, di Lumajang kena gempa letusan Merapi. Memang semangat orang Indonesia ketika diduga apa semua, mereka tetap tabah, pasrah, tidak akan sesekali mau pergi keluar kemana minta-minta, nggak ada. Mana mereka mohon pada Allah, maka Allah datangkan bantuan ini datang dari Allah. Bapak Ibu punya doa, Allah datangkan ini. Memang tidak banyak Bapak Ibu, tapi inilah yang terbaik, kita bisa menyantuni keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang di Bawean. Nah, sebagian besar sumbangan ini datang daripada Singapura. Mereka ini semua bukan orang kaya Bapak Ibu, tapi orang berhati mulia mau bantu. Karena mereka melihat dalam bab hal kemanusiaan kita semua sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang beda. Pangkat, kedudukan, marga, warna kulit, atau semua sama. Kenapa? Karena kalau kita sudah ucap kalimat La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, di mana bumi sekalipun kita tinggal, kita semua saudara. Jadi kita ada saudara seiman, saudara seagama, dan saudara senasab. Jadi seiman itu yang paling kuat. Kan, di mana saja mereka berada, mereka muslim, kita bantu. Dan kalau saudara semanusia, bagaimana? Ada orang non muslim di luar sana, orang kafir lagi kita susah, kita bantu. Memang itu akhlak Rasulullah. Ketika kita bantu, kita tunjukkan sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga apa yang dihadapi kita hari ini sebuah pelajaran kita ambil sebagai iktibar. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah lokal, pemerintah pusat, kepada umat muslim yang di luar negara bantu kita, dan juga yang non muslim. Semoga apa-apa yang mereka berikan mendapat kebaikan kembali kepada mereka semua, insyaallah. Yang paling penting ketika kita dihadapi seperti ini, bersatu hati. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah Ta'ala. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Perpecahan itu akan menjadi kerugian. Jadi yang paling penting gak usahlah kita ribut-ribut pasal apa yang mereka di atas aku, kita hanya harus bersatu hati. Perbedaan yang sedikit kecil kita nggak usah diperbesarkan, karena kita semua ini Rasulullah punya umat, harus bersatu hati, baru kita kokoh, kita teguh, dan kita saling tolong menolong antara satu sama lain.
Nggak ada orang lain bisa mau tolong kita Bapak Ibu, mereka kan warga kita sendiri. Jadi bersatu hati, tolong menolong, saling mendoakan. Yang paling penting, musola jangan kosong. Musola kalau seringkali terisi 5 waktu, anak-anak kita sholat insya Allah. Allah kata balas daya warahmul ghafur. Kalau tempat itu sudah ada kebaikan, Allah akan hilangkan wabak dan bala. Bagaimana tsunami di Aceh, datang sebuah ombak yang besar mau tenggelamkan, orang azan, pecah itu ombak. Allah selamatkan mereka. Kenapa? Mereka azan Allah. Bagilah kita zikrullah. Hati kita harus ingat kepada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku ini sebuah ujian bagi kita, peringatan Allah sayang kepada kita. Semua musibah sebaliknya ada kasih sayang Allah, bukan malapetaka, tapi kasih sayang Allah kepada kita.